Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan Anda? Semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Oke, pada topik kali ini kita akan tetap ada di linear programming. Saya akan membahas tentang simplex method. Ya, simplex method ini merupakan bagian dari linear programming. Jadi, sampai dengan beberapa minggu ke depan, kita akan berada di linear programming. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang metode grafik. Tentunya Anda semua sudah mulai memahami ya apa yang disebut dengan metode grafik. Nah, metode simplex merupakan kelanjutan dari metode grafik. Karena hanya dengan menggunakan metode grafik tentunya kita memiliki banyak keterbatasan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Kita akan langsung masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu definisi dari metode simplex atau simplex methods. Simplex method merupakan bagian dari linear programming yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut dua variabel keputusan atau lebih. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang membedakan simplex methods ini dengan metode grafik. Semoga Anda masih ingat bahwa metode grafik yang sudah kita pelajari kemarin hanya bisa dilakukan jika kita memiliki dua variabel keputusan. Namun jika variabel keputusannya lebih dari dua, maka kita dapat menggunakan metode simplex. Metode ini menggunakan pendekatan tabel yang kita sebut dengan tabel simplex. Sehingga metode ini memiliki kemampuan untuk mampu menghitung variabel-variabel keputusan yang banyak. Ya, ingat sekali lagi, perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan metode grafik yang sudah kita pelajari adalah di jumlah variabel yang bisa kita hitung. Di sini kita menghitung dengan metode simplex jika variabelnya lebih dari 2. Nah, dalam metode ini juga kita dapat mengetahui bahwa harga bayangan atau price schedule nanti akan bisa ketahui, yaitu besarnya perubahan nilai tujuan sebagai akibat dari adanya perubahan dari sumber daya ruas kanan kendala sebesar satu satuan. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi ya, supaya Anda lebih memahami. Alurnya akan kita mulai dari identifikasi tujuan, seperti metode-metode lainnya. Kemudian kita akan memformulasikan dalam model matematika. Ini juga sudah kita pahami semua ya. Nah, kemudian kita akan merubah model matematika menjadi pertidaksamaan pada kendala. Lalu kita akan menggunakan tabel simplex. Setelah itu secara teknis Anda akan diminta untuk mencari kolom kunci, baris kunci, angka kunci, dan melakukan perubahan pada baris kunci dan pada baris lainnya. Hingga di akhir dari eksekusi ini kita mendapati seluruh elemen dari kolom dan baris tersebut nilainya positif. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh ya, karena supaya Anda lebih memahami. Saya masih menggunakan contoh yang sama jika saya memiliki sebuah fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Di sini saya memiliki batasan 2x1 lebih kecil dari 8 dan 3x2 lebih kecil dari 15. Dan 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil dari 30. Masih ingat ini namanya apa? Ya, betul. Namanya model matematis. Artinya di sini saya menganggap Anda sudah menguasai ya, membuat model matematikanya.
Nah, jika kemarin menggunakan metode grafik, kita membuat semua fungsi-fungsi grafis dari pertidaksamaan ini. Sekarang kita tidak menggunakan lagi grafik, tapi kita menggunakan tabel simplex. Langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Seperti kita ketahui, jika Anda memiliki fungsi tujuan tadi Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, kita akan ubah menjadi demikian. Z minus 3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Atau semua angka yang ada di sisi kanan saya pindah ke sisi kiri. Ya, positif pindah ke sisi kiri jadi negatif. Itu langkah pertama. Kemudian, fungsi batasan kita lakukan juga perubahan. Dengan cara yang sama, diubah menjadi persamaan dan ditambahkan satu variabel slack. Untuk lebih jelasnya demikian. Nah, saya punya fungsi yang pertama, 2x1 kurang dari sama dengan 8. Saya mau jadikan dia persamaan. Dan tambahkan slack. Perhatikan saya. 2x1 saya tambah x3. Nah, ini saya sebut dengan slack variabel. Jadikan persamaan menjadi sama dengan. Tadinya lebih kecil dari, sekarang jadi sama dengan 8. Mengapa saya tambahnya x3? Karena saya harus menambahkan variabel yang belum pernah kita pakai. Di keseluruhan model matematika ini saya sudah menggunakan x1 dan x2. Jadi saya menggunakan x3. Oke. Ada yang menggunakannya S1, S2, S3 itu juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus X. Kemudian batasan yang kedua, 3x2 lebih kecil dari 15. Saya ubah menjadi 3x2. Saya tambahkan slack variabel, lihat. Variabelnya harus baru lagi, x4 sekarang. x4 sama dengan 15. Variabel yang ketiga, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30. Saya tambahkan slack variabel 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Oke. Jadi, masih ingat ya, ini langkah yang kedua. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan, tambahkan slack variabel. Slack variabel setiap persamaan harus berbeda. Anda bisa gunakan x3, x4, x5 karena ini variabel yang belum saya pakai, atau Anda bisa gunakan S1, S2, S3. Ya. Baiklah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi, setelah saya melakukan perubahan, maka saya memiliki fungsi tujuan sedemikian rupa, maksimumkan Z minus x3x1 minus 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan demikian. 2x1 tambah x3 sama dengan 8. 3x2 tambah x4 sama dengan 15. 6x1 tambah 5x2 tambah x5 sama dengan 30. Oke. Kita lanjutkan ya. Langkah kedua adalah menyusun persamaan-persamaan tersebut di dalam tabel simplex. Nah, ada beberapa istilah yang Anda harus ketahui. Ada istilah nanti adalah nilai kanan, adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk batasan 1 sebesar 8, batasan 2 sebesar 15, batasan 3 sebesar 30. Ya, Anda masih ingat tadi? Oke, kalau saya kembali ke persamaan saya yang tadi ya. Seperti ini. Nah, inilah nilai kanan. Oke, ada 8, 15, dan 30. Lalu ada juga yang kita sebut variabel dasar. Di sini, lihat, variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 tambah x3 adalah 8. Jika belum ada kegiatan apa-apa, nilainya x1 adalah 0.
dan semua kapasitas menganggur. Maka penganggurannya ada 8 satuan atau nilai X3-nya 8. Sehingga pada tabel tersebut nilai variabel dasarnya adalah X3, X4, X5. Oke ya. Mari kita lanjutkan saja supaya tidak bingung. Nah, persamaan-persamaan tadi saya mau masukkan ke dalam tabel simplex pertama saya. Perhatikan, ini tadi adalah model yang pertama. Lalu saya ubah menjadi demikian. Nah, untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam tabel simplex, Anda bisa melakukan penulisan yang berurut untuk tiap variabelnya. Perhatikan nih, X1-nya ngurut ke bawah, X2-nya ngurut ke bawah, X3, X4, X5. Ya. Nah, ini ya, X1, X2-nya ngurut ke bawah, X3 ngurut ke bawah, X4 ngurut ke bawah, X5 ngurut ke bawah. Nah, lalu masukkan setiap koefisien ini ya ke tabel. Nah, yang kita sebut variabel dasar tadi kan X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, ini tadi semua variabel yang ada ya. Nih, variabel yang ada nih. Nah, di sini. Tapi variabel dasarnya di sini cuma ada 3, X3, X4, dan X5. Karena dia yang akan berubah jika kita melakukan perubahan sejumlah satuan unit. Nah, lalu masukkan semua koefisien ini pada tabel. Perhatikan, untuk variabel dasar Z, nilai X1-nya minus 3 ya. Nilai X2-nya minus 5. X3-nya nggak ada, 0 artinya. X4-nya nggak ada, X5-nya nggak ada. Persamaan yang pertama. Nih, X1-nya 2. X2-nya nggak ada. X3-nya 1. X4, X5 nggak ada. Persamaan yang kedua. Dari batasan. X1-nya nggak ada. X2-nya 3. X3-nya nggak ada. X4-nya 1. X5-nya 0. Sama dengan 15. Yang terakhir. X1-nya 6. X2-nya 5. X3-nya 0. X4-nya 0. X5-nya 1. Inilah tabel simplex yang pertama. Oke, Anda boleh mencoba sendiri supaya kita bisa memahami. Baiklah, sekarang kita mau coba dulu ya, sebelum kita lanjutkan ke section yang selanjutnya.